Di kasus lain, biasa Harvey Muiz, suami dari aktris tanah air Sandra Dewi, menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tambang timah yang menjerat dirinya. Di dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta ini, jaksa menghadirkan 5 saksi untuk memberikan keterangan terkait hubungan para saksi dengan terdakwa. Terdakwa Ali Syamsuri, Kepala Bagian Unit Biasa Produksi PT Timah, dibuka yang dan merupakan salah dinyatakan satu terbuka saksi sidang untuk umum. menyebutkan dirinya kenal Harvey Terdakwa Muiz setelah tertutup dikenalkan oleh terdakwa Ditreskrim kebetulan Suspolda sama. Bangka Belitung Dan di samping sekitar penasihat tahun hukumnya. 2018. Ya, saksi-saksi dihadapkan. Hanya saja Ali Syamsuri tidak mengungkapkan siapa nama pejabat Ditreskrim Suspolda Bangka Belitung yang dimaksudnya. Ali juga menyebutkan bahwa perkenalannya dengan Harvey Muiz juga melibatkan Kasat Reskrim Polres Belitung Timur. Nggak apa-apa, Pak. Sebelumnya terdakwa Harvey Muiz didakwa mengkoordinir uang pengamanan penambangan timah ilegal di wilayah izin pertambangan di PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Suami Ati Sandra Dewi itu juga didakwa atas tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 22 tersangka dengan kerugian negara ditaksir senilai 271 triliun rupiah. Perhitungan pakar bahkan mengungkapkan kerugian negara melonjak menjadi 300 triliun rupiah. Masyarakat yang mengambil itu, Siap, yang mulia. itu kan SPK itu dasarnya kan. Kalau untuk itu membeli timah-timah yang Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Yudisial memutuskan memberhentikan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Ronald Tanur. Ketiga hakim ini dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan melanggar kode etik serta pedoman perilaku hakim. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Berdasarkan hasil pengawasan dan investigasi Komisi Yudisial, ketiga hakim tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung. Kasus tersebut alhamdulillah sudah direspon dengan cepat oleh KY mitra kami. Ya, tadi Ketua KY langsung mengumumkan bahwa dalam kasus tersebut 3 hakim sudah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan. Ya. Nah, tentu nanti ada MKH, tapi di MKH itu KY ada 4 orang dan sisanya hakim Mahkamah Agung. Ya. Kami sudah menindaklanjuti dan mendapatkan temuan-temuan ya, yang menurut kami itu pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dugaan pelanggaran berat yang dilakukan ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada intinya putusan vonis terhadap terdakwa Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan hingga menewaskan kekasih Ronald, Dini Sera Afrianti. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.